Hai Sobat Tarotofus, it's me Agnes. Jadi di video kali ini dalam segmen Tarot Tips Kak Agnes akan menjelaskan perihal keterkaitan antar elemen kartu tarot dan apa sih pengaruhnya terhadap pembacaan. Sebelumnya Kak Agnes sudah jelaskan sedikit pengantar ya tentang apa sih elemen kartu tarot itu di video yang ini. Jadi kalau kalian belum lihat, Kak Agnes sarankan dilihat itu dulu supaya ketika kalian mendengarkan dan menyimak video yang satu ini bisa lebih paham ya. Oke, jadi keterkaitan antar elemen. Tidak semua elemen dalam kartu tarot itu harmonis satu sama lain. Wands atau api itu bertentangan dengan air atau cups. Sebagaimana kita ketahui, api memadamkan air. Kemudian swords ya atau udara itu disharmonis, tidak harmonis dengan pentacles atau tanah. Kedua elemen ini saling bertentangan. Next, wands atau api dan swords itu berteman ya atau harmonis hubungannya. Karena ketika api diberi udara gitu ya, dia akan makin besar. Kemudian pentacle sama cups itu juga dia berteman. Hubungannya juga harmonis. Ketika air itu dia ada di tanah, dia makin adem ya, ngalirnya kemudian baik seperti itu, menyerapnya juga bagus. Nah, kemudian ada elemen-elemen netral. Jadi pentacle sama wands itu tidak berarti apa-apa. Dia netral. Tanah dan api netral. Kemudian air dan udara itu dia juga netral. Nah, pengaruhnya apa sih di dalam pembacaan? Pengaruhnya ya teman-teman itu ada di bagaimana kita memaknai kartu tarot. Sebagaimana kita ketahui, kartu tarot itu terdiri dari dua pengertian, yaitu ya pengertian positif dan negatif. Jadi Ace of Wands ini dia mengandung dua pengertian. Di satu sisi dia mengindikasikan ya bahwa ada tindakan baru, ada ibaratnya keputusan yang pada akhirnya diambil. Tapi di satu sisi kalau diartikan secara negatif, bisa juga diartikan dia tidak berbuat apa-apa gitu ya. Dia nggak tahu harus gimana. Nah, kapan kita harus mengartikan kartu ini secara positif atau negatif? Itu bisa kita lihat dari elemen yang muncul. Misalnya di dalam pembacaan yang muncul itu dominannya adalah elemen-elemen udara katakanlah ya. Oke, elemen-elemen udara. 5 kartu dari 6 kartu itu elemen udara. Kemudian yang satu baru elemen tanah. Berarti elemen tanah ini harus kita artikan secara negatif. Kayak gitu. Jadi misalnya dia itu sudah ada pikiran nih ya. Swords itu kan melambangkan pikiran, keberanian untuk menghubungi aku gitu. Tapi dia nggak tahu gitu ya pakai apa ngehubunginnya. Dia sarananya nggak ada. Misalnya dia nggak punya telepon atau keadaan di sekelilingnya dia, karena pentacle itu bicara tentang hal-hal konkret ya, kayak kondisi, harta benda, susah sinyal katakanlah kayak gitu. Nah, itu sangat dimungkinkan terjadi. Jadi yang harus diartikan secara terbalik itu adalah kartu yang sedikit muncul kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kalian tidak ingin ribet nih dalam memahami keterkaitan antar elemen, kapan sih aku harus memaknai kartu ini secara positif dan negatif, kalian bisa menerapkan metode pembacaan kartu yang terbalik dan enggak. Jadi untuk beberapa kartu gitu ya, kalian bisa artikan secara positif. Jadi memang kalian nge-shuffle-nya itu gini ya, kalian nge-shuffle-nya itu katakanlah seperti ini. Kemudian ada beberapa kartu juga yang nanti setelah misalnya ini ya, kalian ngambil kartunya yang pertama ini, kemudian next kartu yang ini gitu ya, next card atau shufflean kedua itu sengaja kalian balik kartunya. Oke, Kak Agnes akan contohkan ya di sini. Wait. Oke, kita coba ya. Kita coba ini shuffle dia dulu secara kayak gini.
Terus kita ambil ya beberapa kartu, katakanlah untuk kita memang ambil secara ini ya, ini kita artikan secara positif kayak gitu. Nah, next kamu balik deck kartunya kayak gini, terus ya udah kamu shuffle lagi. Ini untuk kayak the problemnya itu apa, atau apa kartu-kartu yang harus kamu maknai secara negatif. Nah, ini juga bisa, mana kak yang lebih baik gitu ya. Metodenya sama aja sebetulnya, tergantung kamu nyamannya kayak gimana. Tapi kalau untuk tarot reader yang sudah pro, biasanya mereka tanpa ngambil kartu ada yang terbalik atau enggak, itu mereka bisa baca hanya dengan mengkaitkan elemen mana yang saling bertentangan, mana elemen yang nggak bertentangan atau berlawanan. Tapi balik lagi kepada kenyamanan masing-masing orang. Kak Agnes pun kayak sesuai intuisi, oh ketika aku pengen shuffle secara terbalik ya aku shuffle terbalik beberapa kartu, kalau enggak ya udah aku perhatiin aja beberapa elemennya. Tapi kalau Kak Agnes dulu karena nggak tahu ya ada metode yang bisa kayak shuffle terbalik ini, Kak Agnes pada awalnya mempelajari banget tentang elemen-elemen kartu tarot, sehingga tanpa adanya ya kartu-kartu yang dibalik sekalipun Kak Agnes bisa mengartikan ya dengan memperhatikan elemen mana yang saling bertentangan dan mana yang saling berteman. Oke, semoga ini resonate, semoga ini juga membantu kalian yang sedang belajar tarot. Kalian ada pertanyaan apa lagi nih ya, bisa banget tulis aja di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui, kendalanya kalian apa kalau belajar tarot, siapa tahu Kak Agnes bisa bantu. Thank you so much dan see you in next video.